Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan anak-anak, Ibu adalah Bu Erlina, biasa dipanggil oleh kawan-kawan kakak kelas kalian dengan Bu R. Ibu mengajar IPA di kelas 7. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Metro. Mudah-mudahan anak-anak bisa senang dan semangat belajar di SMP 1 Metro, sehingga nanti mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Untuk pertemuan kita kali ini, pada pertemuan pertama pelajaran IPA, kita akan belajar tentang pengukuran. Coba lihat, di sini ada 2 gambar anak sedang melakukan apa ya anak-anak? Ya, dia sedang mencoba mengukur. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ibu yakin gambar-gambar ini sudah sering anak-anak temukan dan sudah familiar dengan gambar ini. Gambar yang pertama, ya, dia akan mengukur tentang panjang. Ini stopwatch, mengukur dengan waktu dan timbangan. Mungkin di rumah kalian punya ketiga gambar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Mister timbangan stopwatch itu adalah alat ukur? Apa yang dimaksud dengan alat ukur? Apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, mengukur meja dengan penggaris, mengukur massa dengan timbangan. Mungkin tidak hanya meja yang diukur dengan penggaris, mungkin bisa yang lainnya. Ibu yakin anak-anak tahu kira-kira penggaris bisa digunakan untuk mengukur apa saja. Timbangan, berat badan anak pun bisa diukur dengan timbangan. Nah, ini coba lihat. Ada gambar seorang anak yang sedang diukur tinggi badannya. Kira-kira pakai apa ini anak-anak? Ya, benar. Oke, pembelajaran kita kali ini punya 3 tujuan, yaitu pengertian pengukuran, tentang besaran dan satuan, dan pentingnya satuan baku. Besaran dan satuan. Apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Dapat dinyatakan dengan angka dan dia memiliki satuan. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Apa itu satuan? Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran yang diukur. Contohnya meter, gram, dan sekon. Kalau kita pasangkan antara besaran dan satuan, berarti panjang ini nanti satuannya apa anak-anak? Oke, betul sekali. Massa? Ya, tepat. Waktu? Ya, benar sekali. Pintar anak-anak semuanya. Sekarang kita cari tahu. Ada soal seperti ini. Ani sedang mengukur panjang suatu tali menggunakan penggaris. Dan hasil dari pengukurannya tersebut adalah 15 meter. Apakah besaran yang diukur? Apa satuannya? Apakah alat ukurnya? Berapa nilainya? Jadi dari kalimat ini, Ani sedang mengukur panjang suatu tali menggunakan penggaris dan hasil pengukurannya tersebut ada 15 meter. Apa besarannya, Nak? Ya, apa satuannya? Betul. Apa alat ukurnya? Ya, tepat. Berapa nilainya? Ya, pintar sekali anak-anak. Sekarang perhatikan skema berikut. Ya, besaran itu memiliki satuan.
Satuan nanti dibedakan dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Mungkin di antara anak-anak sudah pernah mendengar istilah satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Satuan baku memiliki nilai tetap dan dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia, termasuk ke dalam SI. Apa itu anak-anak SI? Mungkin anak-anak sudah tahu. SI itu adalah sistem internasional. Sistem satuan internasional telah disepakati pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran dengan nama Sistem Internasional yang nanti kita singkat dengan SI. Satuan baku. Satuan baku, sekarang satuan tak baku. Satuan yang tidak disepakati secara internasional karena hasilnya akan berbeda-beda ketika dilakukan oleh orang yang berbeda. Contoh satuan tak baku adalah jengkal, hasta, depa, dan kaki. Ibu yakin anak-anak tahu yang jengkal itu yang seperti apa, hasta, depa, dan kaki. Namun supaya anak-anak lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Jengkal diukur, bentangkan tangan anak-anak seperti gambar ini, diukur mulai ujung jari ibu jari sampai ujung kelingking. Hasta dimulai dari ujung jari yang paling luar, di sini kebetulan jari tengah sampai ujung siku. Satu depa, bentangkan kedua tangan anak-anak, diukur mulai dari ujung jari tengah tangan kanan sampai ujung jari tengah tangan kiri. Itu diukur dengan satu depa. Kaki, satu kaki bisa diukur dari ujung ibu jari sampai ujung kaki belakang. Kalau kita mengukur lebar meja, kita bisa menggunakan apa anak-anak? Dari keempat satuan tak baku ini? Ya, bisa menggunakan jengkal tangan. Bisa juga menggunakan hasta. Berikut ini setelah kita membahas tentang besaran, pengukuran, dan satuan pokok, satuan tak baku dan satuan baku, ada 3 tugas untuk anak-anak. Lakukan pengukuran dengan satuan menggunakan 4 satuan tak baku benda-benda yang ada di sekitarmu, di rumah ya. Catat hasil di buku tulismu. Yang kedua, tuliskan 5 satuan baku dan hasil pengukurannya. Tadi satuan baku apa saja, hasil pengukurannya apa saja. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran pokok dan besaran satuan. Tugas ini anak-anak kerjakan di buku, pertemuan berikutnya akan kita bahas dan kita akan melanjutkan dengan materi yang kedua pada pertemuan hari Rabu. Anak-anak ada jam belajar IPA di hari Rabu. Untuk anak-anak 72 dan 73 yang akan belajar IPA bersama Ibu, bila ada yang anak-anak tidak pahami atau tidak mengerti, anak-anak jangan takut bertanya. Jangan takut bertanya, harus berani bertanya. Walaupun kita belajar secara daring. Anak-anak bisa tanyakan melalui grup IPA 72 atau 73 atau bisa anak-anak tanyakan melalui WA langsung ke Ibu. Berikutnya pembelajaran IPA akan lebih menyenangkan, kita akan belajar di Google Classroom dan juga di Quizizz. Demikian pertemuan kita kali ini, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.